Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat grippetirnya? Masih pada semangat ya? Barter-barternya? Gimana nih? Sudah pada bisa barter? Sudah tidak ada masalah lagi di akun masing-masing? Kita tunggu info selanjutnya. Oke, sebelum lanjut ke obrolannya, di tema hari ini, di video hari ini, saya ingin kita tunggu ya, tunggu kabar baiknya aja. Seperti itu ya, semoga aja kemarin kan yang di Hong Kong itu sudah seperti ini kita tunggu ya. Oke, sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sina Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support, selalu dukung channel ini, yang selalu berkomentar positif tentang konten-konten saya. Dan semoga konten-konten saya ini bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ingat, kita hanya membuat konten ya, jangan terlalu diambil serius seperti itu. Nah, di kali ini kita ingin ngebahas tentang kemarin di video yang kemarin saya share itu ada yang bertanya, "Mbak, minta video dari Hong Kong, Mbak." Itu maksudnya video apa, Kak? Gitu kan? Apakah video kita waktu kumpul-kumpul apa gimana kita? Ya seperti itu. Nah, saya juga pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pendengar yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi. Jadilah pendengar yang cerdas, jadilah pendengar yang mandiri, jadilah pendengar yang sejati. Karena proses ini masih berlanjut, tidak mudah untuk apa sih, membuka nilai koin pi yang sesungguhnya. Seperti itu tidak mudah karena itu butuh perjalanan, butuh proses yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita kupas lagi, kita obrolkan, kita edukasi lagi, kita ngobrol ngobrol lagi ya. Kemarin pernah saya bilang bahwa dua koin di Hong Kong, di Tiongkok dan di Hong Kong itu pada tanggal 1 Agustus itu sudah resmi dilegalkan ya. Maksudnya resmi sudah bisa digunakan. Nah, kita tinggal nunggu itu. Maksudnya nunggu itu semoga di exchange-exchange yang ada di Hong Kong ini, koin P ini segera terdaftar, segera ada, segera bisa ditransaksikan. Seperti itu. Jadi tetap kita nunggu gitu kan, nunggu karena kalau saya pribadi ya sering ngelihat di TV langsung gitu. Jadi kita nggak ngambil video dari mana nggak, saya ambil di TV langsung. Nah, di TV juga kemarin yang yang koin 2 itu, yaitu udah resmi per tanggal 1 Agustus. Itu adalah logo Bitcoin sama logo koin Y. Seperti mungkin Yuan, logo koin Yuan apa gimana gitu, logo Cina mungkin ya seperti itu. Karena kan Hong Kong sama Cina itu bisa dibilang saudara. Ya, seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu apakah koin P ini akan segera listing di sini, apakah koin P ini akan segera legal di negara Hong Kong atau Tiongkok. Ya, kalau emang udah legal, di situ siap-siap kita cuan. Siap cuan. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita masih harus sabar, harus tetap telaten, tetap konsisten. Seperti itu ya. Ya, bagi teman-teman yang tidak sabar atau misalkan apa sih, sudah bosan dengan karena lamanya belum ada nilai yang cukup, karena teman-teman ini kan terdoktrin dengan nilai GCP seperti itu. Contoh kemarin waktu saya live streaming ya, itu juga ada yang berkomentar bahwa platform itu akan mengadakan barter dengan nilai GCP. Ya mungkin itu bisa. Saya doakan semoga berjalan dengan lancar, semoga apa yang platform itu lakukan itu benar-benar membantu teman-teman kita yang butuh. Seperti itu ya. Dan sekali lagi, jika ada yang bertanya tentang platform itu sama saya mohon maaf, saya sudah tidak ada sangkut pautnya dengan platform itu. Bahkan saya tidak tahu perkembangannya sekarang itu seperti apa. Karena saya udah 1 tahun lebih ya, maksud 1 tahun lebih kita sudah tidak ada. Nonton di YouTube-nya juga saya jarang, karena kan kesibukan saya kerja gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi, jika ada teman-teman yang mempertanyakan hal itu, mohon maaf, silakan tanyakan ke admin-adminnya atau teman-teman yang mengikuti prosesnya. Seperti itu, karena saya rasa ya kalau emang ini salah satu apa ya, maksudnya suatu dukungan gitu kan. Tapi kan kalau dukungan terus-terusan di apa sih, di
lanjutkan dengan tidak ada, belum tercapai juga, terus kan banyak juga yang udah keluar dari situ gitu kan, yang bilang udah keluar uang banyak tapi belum apa sih, belum ada hasil. Ya emang itu satu perjuangan. Menurut saya itu emang satu perjuangan yang perlu kita apa sih, pertahankan atau banggakan. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman jangan, sebenarnya saya tahu ya, mau apa sih, orang-orang yang pernah gabung di sana itu sering ngobrol sama kita, sering edukasi sama kita. Dia akhirnya kan bilang, oh iya bener ya kata Mbak Sinar. Bener apanya, orang saya cuma ngobrol biasa aja. Seperti itulah. Nah kita sekali lagi kembali lagi ke koin yang tadi, yang 2 koin itu, yang bahwa di Hong Kong ini sudah diterima per tanggal 1 Agustus kemarin. Dan saya harap juga, saya lagi nunggu berita kabar baik untuk kita semua sebagai pioner dimanapun berada, terutama di terutama di Hong Kong. Semoga aja koin P ini segera terdaftar di Exchange Hong Kong. Di sini ya, maksudnya dia di exchange-exchange yang ada di sini, dan bisa memfiatkannya. Saya harapkan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita di Hong Kong ini sudah bisa apa sih, apa sih, memfiatkan atau sudah bisa bertransaksi di exchange, misalkan di Hong Kong dengan nilai yang cukup, ya insya Allah kita di sini juga, mungkin teman-teman yang lain juga akan siap membantunya. Mungkin, ya mungkin awal-awal kita akan untuk diri sendiri atau keluarga dulu, kan seperti itu. Mungkin kedepannya kita melangkah lagi untuk teman-teman terdekat. Ya, kedepannya untuk semua teman jika ada yang mau. Ya pasti mau semua ya, karena kan siapa sih yang gak doyan uang? Semua itu butuh uang. Seperti itu. Makanya kan teman-teman juga selalu bertanya, Mbak bener gak HSBC udah nerima koin P? Mbak bener gak BOC udah nerima koin P? Saya jawab jawaban saya, belum bisa, belum ada. Karena berita apapun, seheboh apapun, itu pasti ada beritanya masuk TV. Jadi kita enaknya gitu. Jadi kita bisa mantau itu dari berita itu. Kayak yang kejadian-kejadian di mana gitu kita tahu. Ya, seperti itu. Jadi kita juga nggak bakalan diem. Kalau emang benar-benar di salah satu exchange, misalkan Crypto Panda atau exchange yang lain gitu kan, bisa sudah ada kabar-kabar bisa nerima koin P, ya kita, segede apa sih negara Hong Kong? Kalau kita mau jelajahi negara Hong Kong 1 hari pun bisa. Ujung ke ujung itu 1 hari bisa. Muter gitu maksudnya. 1 hari bisa, karena apa? Karena Hong Kong ini kecil. Apalagi kalau emang koin P ini sudah listing di exchange yang ada di Hong Kong. Kita tinggal cari, kita nggak bisa nanya, tinggal foto aja. Kita screenshot, misalkan gitu. Kita tanya sama orang Hong Kong, nanti orang Hong Kong yang ngajarin, yang ngarahin. Kalau emang harganya lumayan, ya kita apa susahnya ngajak mereka, minta diantar sama mereka dengan nantinya kita juga maksudnya ngasih lah buat beli jajanan dia. Semisalnya seperti itu ya. Tapi saya rasa kalau emang salah satu exchange sudah bisa menerima koin P di Hong Kong, saya itu sangat mudah gitu kan. Paling ya isu juga pasti minta bantuan majikan, ini tempatnya di mana, paling seperti itu. Ya kan nggak bisa kemungkinan kan kalau hari Minggu itu mungkin nggak bisa karena tutup, ya kita mungkin pengambilan hari biasa. Seperti itu ya. Jadi kita tunggu kabar baiknya, semoga aja dalam waktu dekat ini ada kabar bahwa koin P ini sudah terdaftar di exchange Hong Kong. Seperti itu, atau misalkan di exchange Tiongkok pada daerah-daerah Cina, seperti itu. Sebenarnya kita dari sini untuk ke Cina itu ya, kalau mau jalan-jalan sendiri juga bisa. Cuma kita khawatir, kalau jalan-jalan sendiri kita khawatir karena kita dibilangnya apa ya, maksudnya kan di sana pasti ada polisi juga. Kalau kita mengikuti tur, ya kita cuma pergi ke tujuan. Tapi kalau kita mengikuti tur juga, misalkan di pinggir jalan nih, udah ada toko emas dengan logo P, atau toko, maksudnya atau perbankan dengan logo P, saya bisa memberhentikan mereka dulu. Minta bantuan untuk berhenti dulu untuk mengecek. Ya kalau emang bisa, ya apa susahnya kita berbagi rezeki untuk teman-teman kita. Seperti itu ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Kita tunggu kabar baiknya. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.